Apa yang saya alami selama 7 tahun bertugas untuk tanah Papua membuat saya berat untuk meninggalkan mereka. Petikan kalimat itu dikirimkan Fajri Nur Jamil dalam sebuah pesan panjang melalui fasilitas Facebook Messenger kepada Serambi pada Jumat 30 Agustus 2019. Fajri bercerita, siang itu dia berhasil menunaikan solat Jumat kedua di pedalaman Papua. Alhamdulillah, hari ini adalah Jumatan kedua saya selama berada di pedalaman Kabupaten Asmat, Papua, tulis Fajri Nur Jamil. Fajri, pemuda kelahiran Berenun, Kabupaten Pidi, adalah doktor kejebolan Fakultas Kedokteran Universitas Abu Yatama Aceh Besar. Ia mulai bertugas di Papua dengan status doktor program PTT, Pegawai Tidak Tetap, Kemenkes RI, sejak 1 Juni 2013. Sebelumnya, sempat mengabdi sebagai doktor bakti di Puskesmas Delima di Kampung Are, Kabupaten Pidi. BEFAK ini yaitu rumah singgah bagi masyarakat di pedalaman Papua. Mereka sering membangun BEFAK di dalam hutan. Di BEFAK mereka jadikan tempat bersinggah untuk mencari makan. Kita melakukan pemeriksaan untuk ibu hamil di BEFAK. Dr. Fajri bertolak ke Papua bersama dua rekannya, yaitu Dr. Hidayat, lulusan dari Fakultas Kedokteran Unaya, dan Dr. Dewi, lulusan dari Fakultas Unciah. Dr. Fajri mendapat tugas di wilayah Kabupaten Asmat, sedangkan Dr. Hidayat ditempatkan di Kabupaten Puncak dan Dr. Dewi di Kabupaten Yohukimo. Sebagaimana dikutip dari media online Serambi News, Fajri bercerita, saat ini dia bertugas di Puskesmas Cox's Bazar yang meliputi wilayah pelayanan dua distrik, yaitu distrik Cox's Bazar dan distrik Korowai, Bolanop. Kedua distrik ini berada di wilayah tengah atau pegunungan Papua, berjarak puluhan kilometer dari Agats, ibu kota Kabupaten Asmat. Jumatan pertama saya minggu yang lalu, saya ikut menumpang dengan pedagang menggunakan perahu ketinting yang lagi berbelanja di wilayah distrik Suator. Butuh waktu sekitar 2 jam untuk perjalanan turun ke distrik Suator, kata pemuda hitam manis ini. Dia bercerita, warga muslim di Cox's Bazar yang ingin melaksanakan solat Jumat harus menyusuri sungai untuk mencapai lokasi masjid terdekat di distrik Suator. Jika menggunakan speedboat 40 PK seperti milik pendeta yang ditumpangi Fajri pada Jumat 30 Agustus lalu, maka butuh waktu sekitar 45 menit hingga 1 jam. Sementara, jika menggunakan perahu ketinting milik para nelayan seperti ditumpangi Fajri pada hari Jumat sebelumnya, bisa memakan waktu 1,5 jam hingga 2 jam perjalanan. Dulu, kata Fajri, saat pertama bertugas di Puskesmas Primapun di distrik Sapan, pertengahan 2013, dia biasa melaksanakan solat Jumat di kota Agats, ibu kota Kabupaten Asmat, atau ke distrik Pantai Kasuari. Kedua daerah ini tidak lagi dianggap pedalaman karena sudah tersentuh pembangunan dan fasilitas modern. Sehingga praktis, solat Jumat di distrik Suator pada tanggal 23 Agustus 2019 lalu menjadi salat Jumat perdana Dr. Fajri di daerah pedalaman Papua. Pada awal tahun 2015, Fajri sempat bertugas di Puskesmas Suru-Suru di tempat tugas kedua ini yang berada di lembah pegunungan dan sangat jauh dari ibu kota Kabupaten Asmat. Juga tidak ada masjid, jadi kalau mau salat Jumat atau salat Id harus turun ke kota Kabupaten Asmat. Butuh waktu sekitar 6-8 jam tergantung kondisi air sungai, ujar Fajri lagi. Selama 7 tahun berada di pedalaman Asmat, Fajri Nur Jamil semakin akrab dengan alam Papua. Perawakan dan gaya bicaranya benar-benar mirip warga Papua. Sapan dan Korowai yang merupakan nama dua distrik tempat tugasnya di pedalaman Papua pun ditabarkan pada nama belakang dua buah hatinya, yaitu Faiqa Sadira Al-Safan dan Fatia Hanifa Al-Korowai. Fajri yang memiliki wajah mirip sepak bola asal Kamerun juga menyematkan nama Sapan dan Korowai ini di akun Facebook miliknya. Jadilah Facebook dia bernama Fajri Eto'o Al-Safan Al-Korowai. Profesinya sebagai dokter plus sikapnya yang ramah dan bersahaja membuat Fajri dicintai masyarakat Papua. Alhamdulillah,
Masyarakat di pedalaman Papua sangat membantu dan melindungi saya bersama rekan-rekan, ujar Pak Jerry. Selama kita berada di pedalaman Papua dalam menjalankan tugas pelayanan kesehatan untuk mereka, walaupun kami berbeda suku, agama, dan daerah kami berasal, kami di sini saling baku lihat, baku jaga, baku melindungi, dan kita baku saudara seperti saudara kita sendiri di kampung halaman. Tulis Pak Jerry lagi. Itu yang saya alami sekarang selama menjalankan tugas di tahun ke-7 untuk tanah Papua. Apa yang saya alami ini membuat saya berat untuk meninggalkan mereka. Imbuh Pak Jerry. Ia melanjutkan, seandainya Provinsi Aceh berdekatan dengan Papua seperti Aceh dengan Sumatera Utara, ia akan memboyong istri dan anak-anaknya untuk pindah kampung halaman agar bisa melayani kesehatan warga Papua selama-lamanya. Tapi sayangnya, jauh sekali antara ufuk barat dan ufuk timur. Pungkas Pak Jerry sembari meminta doa agar tahun depan bisa nyoba tes sekolah spesialis.